Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Wahyu Adi Nugroho dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 1. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan di era digitalisasi. Sejarahnya bahasa Indonesia pada masa kolonial Hindia Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Indonesia yang kala itu lebih dikenal sebagai sebutan bahasa Melayu, tidak digunakan secara luas dalam bidang ilmiah. Bahasa Belanda yang dominan dalam administrasi dan pendidikan formal menjadi bahasa utama di kalangan elit dan intelektual. Bahasa Melayu hanya digunakan secara terbatas dalam konteks perdagangan dan komunikasi. Awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1950-an. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, bahasa Indonesia mulai dijadikan bahasa nasional dan bahasa resmi negara Indonesia. Berfungsi untuk mempersatukan berbagai suku bangsa di Indonesia yang memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda. Pada periode ini, meskipun bahasa Indonesia sudah dipromosikan secara luas, bahasa Belanda masih dominan dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama di kalangan perguruan tinggi dan institusi pendidikan. Namun, dalam usaha menegakkan identitas kebangsaan, para intelektual Indonesia mulai berusaha untuk memperkembangkan, memperkenalkan, dan mengembangkan bahasa Indonesia dalam dunia ilmiah. Penggunaan bahasa Indonesia dalam penerbitan karya ilmiah, jurnal, dan buku mulai diperkenalkan meskipun masih dengan proses. Terbentuknya lembaga Bahasa Indonesia pada tahun 1950-an sampai 1960-an. Pada tahun 1947 dibentuklah Lembaga Bahasa Indonesia, sekarang Balai Bahasa, itu Badan Pengembangan Bahasa dan Sastra. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia dalam penerapan di era digital. Di era digital, bahasa Indonesia semakin digunakan dalam berbagai platform online seperti jurnal ilmiah, artikel, blog ilmiah, dan video pembelajaran. Sebagai lembaga pendidikan dan penelitian di Indonesia berusaha untuk memperkenalkan istilah-istilah ilmiah dalam bahasa Indonesia melalui terjemah atau penciptaan wawasan baru. Media digital juga memberikan peluang bagi penyebaran informasi ilmiah dalam bahasa Indonesia, misalnya melalui e-book, kursus DARE, dan artikel ilmiah yang dibaca secara luas. Penggunaan bahasa Indonesia dalam dunia teknologi informasi meskipun terbatas telah mengalami perkembangan dengan adanya upaya pemerintah dan komunitas untuk menciptakan bahasa yang lebih baik sesuai dengan perkembangannya. Tantangan yang dihadapi dalam bidang akademik, yaitu tantangan terbesar bagi bangsa Indonesia dalam dunia akademik adalah dominan bahasa Inggris, terutama di publikasi ilmiah global yang sering kali lebih disukai di jurnal internasional. Bahasa Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam menciptakan pemahaman ilmiah yang tepat untuk menyeimbangkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan modern. Selain itu, tidak semua sumber daya pendidikan digital tersedia dalam bahasa Indonesia, sehingga akses terhadap ilmu pengetahuan global terbatas. Upaya untuk memperbanyak penerjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bahasa Indonesia harus terus dilakukan agar bahasa Indonesia tetap relevan dan dunia akademik digital yang lainnya.
Kesimpulannya, secara keseluruhan, bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan telah melalui proses yang panjang dan berliku. Dari sekedar bahasa pemersatu bangsa, kini bahasa Indonesia berperan lebih luas dalam dunia ilmiah. Meski demikian, tantangan besar masih ada, terutama dalam mengembangkan pemahaman ilmiah yang tepat dan relevansi bahasa Indonesia dalam dunia ilmu pengetahuan global. Sekian dari saya, dari awal sampai akhir, banyak kekeliruan, mohon minta maaf sebesar-besarnya. Kulo akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.